57. Selepas Milvan naik ke atas, Oma duduk di ruang keluarga. Ia berniat akan menginap di rumah Milvan, untuk menemani anaknya itu. Tiba-tiba pintu depan rumah diketok, dan Oma mengerutkan dahinya, berpikir siapa yang datang. Ia pun berharap Dini kembali pulang kepada Milvan. Oma pun segera berjalan ke depan dan membuka pintunya, namun ia mendengus melihat siapa yang berdiri di depan pintu. "Mama," ujar Listiesa yang berdiri di depan pintu. Listiesa terlihat kaget melihat Oma ada di rumah Milvan, namun ia cepat-cepat meraih tangan Oma hendak menyalaminya, tetapi ditepis oleh Oma. "Mau apa kamu datang ke sini?" tanya Oma dengan tegas. Aku mau ketemu Milvan, Mah." "Milvan ada?" tanya Listiesa. "Milvan sedang istirahat, dia tidak ingin diganggu," ujar Oma. Oma sangat kesal dengan Listiesa, terlebih setelah Raisya menceritakan apa yang telah ia lakukan terhadap Dini. "Dan lagi aku bukan mamamu, tak perlu kamu panggil aku mama," ujar Oma, tidak sudi dipanggil mama oleh Listiesa. "Jangan seperti itu Mah, salah aku di mana? Aku hanya ingin bertemu Milvan dan membawakannya makanan," ujar Listiesa mencoba bersikap manis dan mengangkat sebuah paper bag di tangannya. Listiesa berharap ia dapat menemui Milvan. Listiesa mengetahui jika Dini telah pergi meninggalkan Milvan dari orang yang disewanya untuk mencari informasi mengenai Dini. Oleh karena itu ia datang untuk merayu Milvan, agar membiarkan Dini pergi dan membujuk Milvan untuk kembali padanya. "Salahmu di mana? Kamu masih berani bertanya?" tanya Oma, kesal dengan kelakuan Listiesa. "Kamu berusaha menghancurkan rumah tangga anak saya dan masih berani untuk datang ke sini." Hardik Oma, tidak memberi kesempatan Listiesa untuk bicara. "Itu tidak benar Mah, saya tidak menghancurkan rumah tangga Milvan. Dan kalaupun Dini pergi juga bukan karena saya, Dini yang pergi meninggalkan Milvan atas kesadarannya sendiri. Mungkin ia tahu kalau Milvan masih mencintai saya," ujar Listiesa masih membela diri. "Apa, ngimpi kamu Listiesa?" ujar Oma sambil tersenyum sinis. "Benar-benar tak tahu malu perempuan ini," batin Oma. "Pergi kamu Listiesa, tidak ada gunanya kamu ada di sini. Milvan tidak membutuhkan kamu," ujar Oma masih berusaha menahan amarahnya. "Tidak, aku tidak akan pergi sebelum aku menemui Milvan," ujar Listiesa masih berusaha menemui Milvan. "Pergi atau aku akan menceritakan pada Milvan alasan kamu meninggalkannya 2 tahun yang lalu," ujar Oma. Listiesa terlihat terkejut, namun ia berusaha mengendalikan dirinya. "Apa yang si tua bangka ini ketahui?" pikir Listiesa. "Jangan kamu pikir aku tidak tahu kelakuanmu Listiesa. Sekarang pergi, atau semua orang akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya," ujar Oma dengan nada mengancam. "Mah, ada apa ini?" tanya Milvan yang tiba-tiba turun setelah mendengar suara dari lantai bawah. "Milvan, aku ingin bertemu denganmu," ujar Listiesa begitu melihat Milvan. "Listiesa, untuk apa kamu kesini?" "Pergilah, aku tidak ingin bertemu denganmu," ujar Milvan saat melihat Listiesa ada di depan pintu. "Milvan, beri aku kesempatan untuk menjelaskan," ujar Listiesa. "Listiesa, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan kepada Dini, jadi sebaiknya kamu segera pergi sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kamu sesali nantinya," hardik Milvan dengan pandangan tajam. Listiesa tampak sangat ketakutan melihat tatapan mata Milvan, belum pernah Milvan menatapnya sedemikian rupa. "Pergilah Listiesa, aku sudah katakan padamu untuk melupakan aku, dan jangan campuri urusan rumah tanggaku lagi," ujar Milvan dengan keras sambil menarik Listiesa keluar rumah dan menutup pintu rumah. Oma yang melihat hal itu menghela nafas kemudian menepuk pundak Milvan. "Istirahatlah Van, jangan biarkan perempuan itu mengganggumu," ujar Oma. "Iya Mah," ujar Milvan. Walaupun Milvan marah pada Listiesa, tetapi fokus Milvan adalah menemukan Dini, sehingga ia akan mengesampingkan hal-hal lainnya sebelum Dini ditemukan. Milvan pun kembali naik ke kamarnya, namun Milvan tidak dapat tidur memikirkan Dini. Ia benar-benar tidak ingin kehilangan Dini dan ia harus menemukannya. Entah sudah berapa ratus kali ia mencoba menelepon telepon Dini yang masih saja tidak aktif. Lewat tengah malam, Milvan pun menulis sebuah pesan melalui WhatsApp, sebelum akhirnya ia tertidur sambil memeluk foto pernikahannya dengan Dini. "Sayang, kalau kamu baca pesan ini, aku mau kamu tahu bahwa aku tidak ada apa-apa lagi dengan Listiesa. Hanya ada kamu di hatiku sekarang dan selamanya. Pulanglah sayang, aku sangat merindukanmu. Aku akan selalu menunggumu, suamimu yang selalu mencintaimu."
Keesokan harinya Milvan terbangun dan ia pun bersiap untuk mencari Dini lagi, walaupun ia tidak cukup tidur tadi malam. Tekadnya sudah bulat untuk menemukan Dini sebelum hari resepsi mereka berlangsung. Milvan tidak ingin berdiam diri menunggu Dini, apalagi belum ada kabar baik dari Richie yang juga telah membantunya mencari Dini dengan mengerahkan anak buah Pak Ardian. Milvan tidak berputus asa, Raisya pun datang pagi-pagi membawa makanan yang disiapkan Bi Maria dan Mama Raisya untuk sarapan mereka. "Rencana kalian apa hari ini?" tanya Oma, sambil mereka sarapan. "Milvan mau ke tempat Bapak, mudah-mudahan Milvan bisa mencari tahu keberadaan Dini hari ini," ujar Milvan. "Ya sudah, Mama akan tunggu di rumah. Semoga kita bisa segera ketemu Dini lagi," ujar Oma tersenyum memberi semangat Milvan. Dan Milvan pun tersenyum. Milvan dan Raisya pun berangkat ke rumah Bapak pagi itu. "Ada kabar dari Dini, Pak?" tanya Milvan setelah ia menyalami Bapak dan Ibu Dini. "Ada apa sebenarnya nak Milvan? Kenapa Dini bisa pergi dari rumah?" tanya Bapak. "Bapak Dini ingin tahu kejadian sebenarnya. Saya juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tetapi sepertinya Dini bertemu dengan mantan saya dan berpikir kalau saya kembali dengan dia. Tapi saya tidak seperti itu Pak, Dini sepertinya salah paham," ujar Milvan. "Tetapi katanya nak Milvan pergi bersama perempuan itu, apa benar?" tanya Bapak lagi. Milvan dan Raisya terperanjat dengan pertanyaan Bapak. "Tidak Pak, tetapi saya memang pernah sekali bertemu dengan mantan saya itu. Karena saya merasa harus meluruskan permasalahan antara saya dan dia," ujar Milvan menerangkan. "Maaf Pak, Bapak kata siapa saya pergi dengan mantan saya?" tanya Milvan ingin tahu dari mana Bapak mengetahui hal itu. Bapak dan Ibu Dini saling berpandangan. Sebenarnya, Dini ada di tempat buliknya. Dia bercerita pada buliknya dan buliknya yang memberitahukan saya. Tetapi saya seharusnya tidak boleh memberitahukan ini kepada nak Milvan, ujar Bapak akhirnya. "Jadi Bapak tahu di mana Dini?" tanya Milvan dengan semangat. "Ya, dia baik-baik saja. Mungkin butuh waktu untuk berpikir," ujar Bapak. "Maaf nak Milvan," buliknya Dini bilang. Dini melihat dengan mata kepalanya sendiri nak Milvan sedang berduaan dengan perempuan itu di restoran, dan nak Milvan membelikannya kalung berlian. Dan perempuan itu juga mendatangi Dini di rumah, dan mengatakan bahwa ia akan segera tinggal di sana. Dan Dini juga tidak sengaja membaca pesan nak Milvan yang mengatakan bahwa nak Milvan membutuhkan tukang foto untuk pernikahan kedua nak Milvan. Oleh sebab itu, Dini berpikir bahwa nak Milvan akan menikah lagi. Jadi Dini memilih untuk mengalah, ujar Bapak menerangkan dari sisi Dini. Semua yang hadir di sana memandang Milvan. Bahkan Raisya pun heran dan memandang omnya itu meminta penjelasan. "Saya memang bertemu dengan mantan saya di restoran, seperti saya sudah sampaikan, karena saya ingin meluruskan masalah saya dengan dia. Menutup masa lalu saya dengannya," ujar Milvan mengatakan yang sebenarnya dan tidak ingin ada kesalahpahaman lagi. "Dan saya memang membeli kalung berlian. Tetapi kalung itu saya beli untuk Dini Pak, sebagai hadiah pernikahan saya dan Dini. Bukan untuk mantan saya," ujar Milvan sambil menghela nafas. "Dan mengenai tukang foto yang Bapak sampaikan, teman saya Richie yang membantu saya mencari fotografer untuk resepsi kami, bukan untuk pernikahan kedua saya," ujar Milvan. "Aduh Richie, bikin masalah aja," batin Milvan. "Pak, biarkan saya menjelaskan semua ini kepada Dini dan menjemputnya kembali," ujar Milvan memohon agar diberi kesempatan untuk menemui Dini. "Saya sangat menyayangi Dini. Dia istri saya," ujar Milvan kemudian. Bapak dan Ibu Dini saling pandang. "Pak, Bu, Om Milvan gak bohong. Om Milvan emang gak ada apa-apa dengan Tante Listiesa. Itu hanya ulahnya Tante Listiesa aja. Dia yang ingin kembali ke Om Milvan, tapi Om Milvan yang gak mau," ujar Raisya membantu omnya meyakinkan kedua orang tua Dini. "Saya percaya sama nak Milvan," ujar Bapak. "Tetapi nak Milvan sendiri yang harus meyakinkan Dini, karena kelihatannya dia sangat terluka," ujar Bapak lagi. "Di mana saya bisa bertemu Dini Pak?" tanya Milvan. Bapak lalu memberikan nomor telepon dan alamat tempat tinggal adiknya di Jogja. Milvan dan Raisya pun pamit pulang untuk bersiap-siap menjemput Dini. Bersambung 58. "Gimana Syah, dapat tiketnya?" tanya Milvan pada Raisya yang sedang mencari tiket pesawat untuknya. Milvan mengendarai mobilnya sambil berharap Raisya mendapatkan tiket untuknya ke Jogja. "Belum Om, penuh semua. Lagi musim liburan nih," ujar Raisya sambil mengutak-atik handphonenya.
Semua airline sudah diperiksa oleh Raisya, namun tak ada satupun kursi kosong. Kalau kereta ada, tanya Milvan sambil memandang jalanan di depannya. Sebentar Om, Raisya liatin, ujar Raisya, kemudian sibuk dengan handphonenya lagi. Penuh juga Om, ujar Raisya setelah beberapa menit. Gimana nih Om, resepsi pernikahan Om kan tinggal 4 hari lagi, tanya Raisya dengan wajah cemas. Kalau penuh semua, Om naik mobil aja ke sana, ujar Milvan sambil mengucek-ucek matanya. Ia agak sedikit mengantuk karena tadi malam tidak cukup tidur memikirkan Dini. Sendiri Om, Raisya ikut deh Om, ujar Raisya tiba-tiba. Bilang dulu sama papa mamamu Sya, ujar Milvan. Iya Om, Raisya telepon papa dulu, ujar Raisya sambil memencet nomor telepon papanya. Tiba-tiba Milvan ngerem mendadak membuat Raisya menjatuhkan handphonenya. Aduh Om, teriak Raisya karena kaget. Milvan pun terlihat kaget, dan menahan nafasnya. Hampir saja ia menabrak pengendara motor di depannya. Mas, kalau nyetir lihat-lihat dong. Sergam mbak pengendara motor yang hampir saja ditabraknya. Maaf mbak, ujar Milvan segera meminta maaf. Om kenapa sih? Ngantuk ya? Tanya Raisya sambil memperhatikan omnya, yang terlihat sangat lelah dan ada bundaran hitam di bawah matanya. Milvan hanya terdiam. Aduh, gawat nih kalau Om Milvan ngantuk gini bawa mobil ke Jawa, batin Raisya khawatir. Raisya pun menjadi waspada dan memperhatikan omnya mengendarai mobil. Sesampainya di rumah Milvan, Raisya segera pulang dengan mobilnya untuk mengambil beberapa pakaian ganti, dan Milvan pun bersiap-siap. Dalam perjalanan pulang, Raisya menelepon Dino. Dino, lu di mana? Tanya Raisya langsung. Di rumah, kenapa Sya? Tanya Dino dengan suara seperti orang baru bangun tidur. Raisya melirik jam tangannya. Jam 11 siang. Di sini orang, jam segini baru bangun. Batinnya, no, lu buruan ke rumah gue, bawa baju ganti ya. Sekarang, ujar Raisya memerintah Dino. Mau ngapain sih Sya, pakai bawa baju ganti segala lagi? Tanya Dino dengan suara seperti orang menguap. Udah buruan, jangan banyak tanya, lo ikut ama gue ke Jogja. Penting, ujar Raisya lagi. Ke Jogja, ngapain? Tanya Dino masih dengan santainya. Bantuin Om Milvan. No, Dini ada di Jogja. Udah, lu siap-siap terus ke rumah gue. Entar gue yang ngomong sama nyokap lu, ujar Raisya lalu menutup teleponnya. Sya, ujar Dino hendak mengatakan sesuatu, tetapi sudah ditutup Raisya. Raisya kemudian menelepon Tante Lia, Mama Dino, untuk minta izin mengajak Dino ke Jogja. Raisya pun menceritakan apa yang terjadi kepada Tante Lia, dan tentu saja Tante Lia memberi izin. Raisya tahu kalau Tante Lia yang menyuruh Dino, Dino tidak akan bisa menolak. Tak lama setelah Raisya sampai di rumah, Dino pun datang mengendarai sepeda motornya dengan wajah cemberut. Udah jangan cemberut gitu, kasihan Om Milvano, dia nggak tidur semalaman, mikirin Dini. Ujar Raisya sambil menyerahkan kunci mobilnya kepada Dino, menyuruh Dino menyetir secara tidak langsung. Terus apa hubungannya sama gue? Kan Om bisa sendiri ke Jogja. Ujar Dino sambil membuka pintu mobil dan masuk ke dalam, kemudian menstarter mobil Raisya. Elo tuh ye, emang tega lihat Om Milvan nyetir sendirian. Tadi aja dia udah hampir nabrak orang. Ujar Raisya. Oh, gue jadi supir nih ceritanya. Ujar Dino yang menyetir mobil Raisya sambil melirik Raisya dengan kesal. Ya iyalah, masa gue? Ujar Raisya dengan cueknya sambil mengutak-atik handphonenya. Sungut Dino kesal selalu saja dimanfaati oleh Raisya. Tetapi sebenarnya Dino juga kasihan dengan omnya itu. Dia sudah mendengar kalau Dini pergi dari rumah. Belum lagi mama memaksanya ikut Raisya dan Om Milvan ke Jogja. Raisya emang paling bisa maksa orang. Raisya paling tahu kalau dia tak bisa berkutik jika mamanya sudah bertitah. Mereka berdua pun sampai di rumah Milvan. Milvan dan Oma sudah menunggu Raisya di ruang tamu. Assalamualaikum. Salam Raisya dan Dino hampir berbarengan. Waalaikumsalam. Udah siap Sya? Loh, ada Dino? Tanya Milvan, terkejut melihat Dino datang bersama Raisya. Raisya nih, ujar Dino hendak curhat ke Milvan, tetapi dipotong Raisya. Iya nih Om, si Dino maksa pengen ikut. Biarin deh Om dia ikut, daripada ngeribetin Tante Lia di rumah. Ujar Raisya membuat Dino memutar bola matanya. Rahasia emang bisaan, batin Dino. Sedangkan Oma yang sudah mengenal akal-akalan Raisya pun sudah paham dan hanya tersenyum.
Tetapi Oma pun setuju jika Dino ikut bersama mereka, paling tidak bisa membantu Milvan selama di perjalanan. Ya sudah, ayo kalian segera berangkat, mudah-mudahan lancar, ujar Oma mendoakan. Milvan berangkat dulu ya mah, doain mudah-mudahan Milvan bisa segera bertemu Dini, ujar Milvan sambil mencium tangan Oma. Iya, Mama doain, salam ya buat Dini, bilang Dini, Mama kangen, ujar Oma sambil mencium kening Milvan. Dan Milvan mengangguk. Ia kemudian mengambil kunci mobil dari atas meja. Om, kata Dino, dia yang mau nyetir, ujar Raisya sambil menyikut pinggang Dino. Milvan menoleh ke arah Dino. Iya om, aku aja yang nyetir, udah biasa, ujar Dino sambil meringis menahan sakit di sikut Raisya. Ia pun segera mengambil kunci mobil dari tangan Milvan dan berjalan ke arah mobil Milvan sambil bersungut. Dino kenapa Sya? Sehat? Tanya Milvan bingung melihat ekspresi wajah Dino. Gak apa-apa om, biasa. Dia emang suka begitu. Maklum masih bau kencur, masih suka labil, ujar Raisya sok seperti orang tua. Ayo om, ajak Raisya sambil berjalan mengikuti Dino sambil membawa tas tentengan kecil. Milvan pun mengikuti mereka berdua dan duduk di bangku depan di samping Dino, sementara Raisya duduk di bangku belakang. Kamu tahu jalannya no? Tanya Milvan. Ke Jogja kan, om? Tenang om, sekarang kan ada jalan tol langsung sampai Jawa. Udah cepat dan gak pakai ribet, ujar Dino dengan percaya diri. Iya udah, jalan pir. Keburu sore ini, ujar Raisya menyuruh Dino segera jalan sambil melirik jam tangannya. Dasar mak lampir, bawel, gerutu Dino sambil memonyongkan mulutnya. Raisya yang sedang membuka aplikasi Google Map pun menjulurkan lidahnya ke arah Dino. Udah, ayo, ujar Milvan menahan senyumnya melihat tingkah kedua keponakannya yang memang sering berseteru sejak kecil. Sejenak ia terhibur dengan pola kedua keponakannya. Dan Dino pun mulai mengendarai mobil Milvan menuju Jogja. Dino memang sudah sering pergi keluar kota bersama teman-temannya, dan ia pun sudah hafal rute yang mereka lalui, sehingga Milvan tidak khawatir dengan cara mengemudi Dino yang cukup handal. Dan Milvan pun tertidur saat mereka sudah berkendara selama hampir 3 jam, ia tak bisa menahan rasa kantuknya lagi. Kenapa no, kok minggir? Tanya Raisya saat melihat Dino membelokkan mobil ke bahu jalan. Kayaknya bannya kempes nih, ujar Dino sambil melihat kaca spion. Waduh, ada-ada aja, mana om lagi tidur pules banget lagi, batin Raisya sambil melihat Milvan yang tertidur di bangku depan. Dino dan Raisya segera turun dari mobil dan memeriksa ban mobil. Dan ternyata benar, ban mobil bagian kiri belakang kempes, sepertinya bocor. No, jangan dibangunin, emang lu gak bisa ganti ban sendiri? Tanya Raisya sambil memegang lengan Dino, mencegahnya membangunkan Milvan. Raisya tidak tega membangunkan omnya yang sedang tertidur pulas. Ia tahu omnya tidak cukup tidur tadi malam karena memikirkan Dini. Ya bisa sih, tapi lu bantuin ya, ujar Dino sambil membuka bagasi mobil di belakang. Iya, gue bantu pakai doa, ujar Raisya dengan cueknya. Bantuin gak nih? Kalau nggak ntar gue bangunin om Milvan, ujar Dino sengaja setengah mengancam, tujuannya hendak mengerjai Raisya. Jangan no, ujar Raisya. Raisya tidak sampai hati membangunkan Milvan yang tertidur pulas di mobil. Ya udah deh, gue bantuin, ujar Raisya akhirnya. Raisya dan Dino pun mulai mengganti ban yang bocor dengan ban cadangan. Pegang bentar Sya, ujar Dino meminta Raisya memegang kunci Inggris saat tengah memasang dongkrak, karena telepon genggam Dino berbunyi. Raisya pun memegang kunci Inggris untuk menahan dongkrak sambil melirik ke handphone Dino. Kayla, sahabat Dino yang menelepon. Yang bener pegangnya, ujar Dino setengah memerintah. Kapan lagi bisa perintahin Raisya kayak gini kan? Batin Dino puas melihat ekspresi Raisya. Dino menjawab panggilan telepon dan beranjak menjauhi Raisya saat berbicara dengan Kayla selama beberapa menit. No, Dino, buruan apa? Pegel nih, ujar Raisya yang sudah memegang kunci Inggris selama beberapa menit, namun Dino belum juga selesai menelepon. Dino yang dipanggil hanya melirik sebentar kemudian meneruskan pembicaraan teleponnya. Biar tahu rasa Raisya, batin Dino sambil menahan senyumnya. Ih, ampun deh, gerutu Raisya kesal harus menahan dongkrak dengan kunci Inggris. Pada ngapain sih? Tiba-tiba Milvan turun dari mobil dan berjalan ke arah Raisya. Ini om, bannya bocor, ujar Raisya. Coba sini Sya,
ujar Milvan sambil mengambil kunci Inggris dari tangan Raisya dan mulai mengganti ban mobil yang bocor, sementara Raisya membantunya. Dino datang saat Milvan sudah selesai mengganti ban mobil. Lalu tuh no, pacaran mulu kerjaannya. Tuh, Om Milvan yang ganti ban kan? Ujar Raisya kesal. Ih, siapa yang pacaran? Ujar Dino menyangkal sambil membantu Milvan membereskan peralatan mereka. Udah, jangan berantem, ujar Milvan sambil melihat sekeliling. Kemudian berkata, udah sampai di mana kita? Udah di Semarang Om, jawab Dino. Cepet juga no, ujar Milvan sambil melihat jam tangannya. Kita istirahat di rest area terdekat ya no, sekalian sholat, ujar Milvan sembari masuk ke dalam mobil. Siap Om, jawab Dino tersenyum. Akhirnya istirahat juga, batinnya. Mereka pun beristirahat di rest area terdekat, untuk makan dan sholat. Milvan kembali mencoba menghubungi Dini, namun nampaknya Dini benar-benar mematikan telepon genggamnya. Milvan pun menelepon bapak, dan menanyakan bagaimana keadaan Dini dan juga memberitahukan bahwa ia telah sampai di Semarang. Nak Milvan, coba telepon ke buliknya Dini. Saya juga sudah memberitahukan mengenai kedatangan Nak Milvan ke buliknya. Tetapi Dini sendiri memang belum tahu, ujar bapak. Setelah itu bapak pun memberikannya nomor telepon bulik Dini, tempat Dini menginap selama beberapa hari belakangan ini. Dan Milvan pun menelepon bulik Ratna, buliknya Dini yang tinggal di Jogja, untuk menanyakan keadaan Dini dan memberitahunya kalau mereka sedang dalam perjalanan untuk menjemput Dini. Dan mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Mereka akhirnya sampai di kota Jogja pukul 5 sore. Rumah bulik Ratna ternyata terletak di pedesaan di daerah Kaliurang dan dengan menggunakan Google Map, akhirnya sampailah mereka di depan rumah yang dituju. Din, kamu lagi apa? Tanya bulik Ratna pada Dini yang sedang termenung di dalam kamar. Di tangannya ia memegang telepon genggam yang dimatikan jaringannya. Ia sedang memandangi foto dirinya dan Milvan saat pertama kali Milvan membelikannya handphone. Ah, enggak bulik, ada apa bulik? Tanya Dini berusaha tersenyum. Bulik mau keluar, kebetulan mau ada tamu, jadi bulik mau beli kue sebentar, ujar bulik Ratna. Oh iya bulik, tamu siapa bulik? Tanya Dini tanpa curiga. Teman bulik, kamu tunggu rumah sebentar ya, ujar bulik Ratna sambil tersenyum. Iya bulik, ujar Dini, kemudian keluar kamar mengikuti buliknya. Nanti kalau teman bulik sudah datang, disuruh masuk aja ya, ujar bulik Ratna. Iya bulik, jawab Dini sambil mengangguk. Dini pun melihat buliknya mengendarai sepeda motor keluar dari pekarangan rumah. Dan Dini masuk ke dalam rumah, menghidupkan televisi dan duduk di kursi ruang tamu. Namun, layar televisi tampaknya tidak menarik perhatiannya, ia malah melamun, memikirkan Milvan. Dini sangat rindu pada Milvan. Bayang-bayang wajah Milvan tak pernah hilang dari ingatannya. Ia pun rindu pada Raisya, sahabatnya yang selalu bersamanya setiap hari. Namun ia juga tidak bisa menghubungi Raisya, karena Raisya pasti akan memberitahu perihal dirinya kepada Milvan. Dan ia tidak bisa melakukan itu. Ia sudah mengikhlaskan Milvan bersama Tante Listiesa, dan bertemu kembali dengan Milvan hanya akan menambah sakit perasaannya. Diam-diam Dini selalu menangis setiap malam mengingat Milvan. Dini teramat sangat rindu, dan merindukan seseorang yang tak bisa ia miliki teramat sangat menyakitkan. Hanya dalam beberapa hari saja, tubuh Dini sudah terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Ia tidak bernafsu makan, sehingga berat badannya cepat berkurang. Dan itu membuat khawatir buliknya. Oleh sebab itu, bulik Ratna menghubungi bapak Dini dan membicarakan permasalahan Dini dengan bapaknya. Dari penuturan bapak Dini, bulik Ratna menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada Dini hanya kesalahpahaman saja. Jadi ia setuju untuk mengizinkan Milvan menjemput Dini dan memberikan mereka berdua waktu untuk berbicara. Di halaman depan, mobil Milvan berhenti. Ayo Om kita turun, ujar Raisya dengan semangat hendak turun dan bertemu dengan Dini. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Dini. Sya, Om mau bicara berdua dengan Dini. Kamu tunggu di sini dulu ya, ujar Milvan sambil memegang tangan Raisya, mencegahnya keluar mobil. Tapi Om, Raisya mau ketemu dengan Dini, ujar Raisya tidak setuju dengan ucapan omnya, namun dipotong oleh Dino. Bawel banget si Elosya. Udah dibilang Om mau ngomong berdua dulu juga. Ngerti dikit ngapa? Ujar Dino, kesal dengan ketidaksensitifan Raisya. Dino, lu ikut campur aja sih. Gue kan juga kangen sama Dini. Ujar Raisya membela diri. Ya biarin aja lakinya dulu yang ketemu.
Elu mah bener-bener Sya, ujar Dino sambil geleng-geleng kepala. Dan Raisya pun terdiam, cemberut, namun tetap diam di tempat. Ya udah, Om dulu. Jangan lama-lama ya Om, Raisya juga kangen nih sama Dini. Ujar Raisya mengalah. Iya, kalian tunggu di sini dulu ya, ujar Milvan sambil merapikan pakaiannya dan rambutnya. Milvan terlihat sedikit gugup, menarik nafas panjang sebelum ia turun dari mobil. Semangat Om, ujar Raisya memberi semangat Milvan, dan Milvan mengangguk. No, lu pikir Dini bakalan mau ikut pulang bareng kita enggak? Tanya Raisya sambil memandang omnya yang berjalan mendekati pintu rumah Bulik Ratna. Ya mudah-mudahan, biar Elo nggak ngeribetin gue mulu, ujar Dino, dibalas tampolan di kepalanya oleh Raisya. Bersambung, 59, Milvan berjalan mendekati pintu rumah itu, dan ia pun mengetuknya. Dada Milvan berdegup kencang, mengetahui orang yang teramat sangat dirindukannya ada di balik pintu itu. Ia menunggu dengan sabar hingga pintu itu terbuka. Dini terkejut saat melihat Milvan berdiri di depan pintu rumah. Mas, Milvan, ucap Dini dengan tergagap. Dini sama sekali tidak menyangka akan melihat Milvan di sana. Dini berusaha menutup pintu namun ditahan oleh Milvan. Din, beri kesempatan Mas untuk bicara, ujar Milvan sambil menahan pintu agar tidak tertutup. Pulanglah Mas, tidak seharusnya Mas ada di sini, ujar Dini, menahan rasa yang berkecamuk di dalam dada. Ingin rasanya ia berlari memeluk Milvan, namun ia mencoba menahannya. Ia tidak seharusnya bersama Milvan. Kemana lagi Mas harus pulang, kalau tidak ke istri Mas, ujar Milvan, dan pintu pun terbuka, tanpa banyak kesulitan bagi Milvan untuk membukanya. Mereka saling memandang. Milvan masuk, menutup pintu di belakangnya dan menguncinya. Dini membelalakan matanya dan melangkah mundur berusaha menjauhi Milvan. Mas, tolonglah tinggalkan Dini sendiri, ujar Dini sambil menahan air matanya. Enggak Din, Mas udah bilang sama kamu, Mas nggak akan pernah membiarkan kamu meninggalkan Mas, ujar Milvan terus berjalan maju mendekati Dini. Milvan tidak akan menyerah. Ia sudah mencari Dini sejauh ini, dan ia sudah sangat merindukan wanita yang ada di hadapannya. Dini terus melangkah mundur menghindari Milvan. Tolonglah Mas, aku tak mungkin membagi Mas dengan orang lain, ujar Dini, kemudian menambahkan dengan suara bergetar, aku tak mau dimadu. Milvan berhenti melangkah. Dimadu, aku sudah ikhlas Mas menikah dengan Tante Listiesa, tetapi aku tak mau dimadu Mas, ujar Dini lagi sambil memandang Milvan. Dini pun tak bergerak, karena ia sudah terpojok. Punggungnya sudah menyentuh tembok pembatas ruangan. Milvan melangkah mendekati Dini dan memagarinya dengan kedua lengannya. Matanya menatap kedua bola mata Dini dari dekat. Tolonglah Mas, biarkan aku pergi, pinta Dini, kemudian tertunduk. Milvan mengangkat dagu Dini dengan jarinya, dan kembali menatap kedua bola mata indah yang sangat dirindukannya. Kamulah satu-satunya madu dalam hidup Mas, tak ada yang lain. Dan Mas tidak akan melepaskan kamu, sampai kapanpun, ujar Milvan. Bagaimana dengan Tante Listiesa, tanya Dini. Kenapa dengan Listiesa, tanya balik Milvan. Bukan kan, Mas sudah menikah dengan Tante Listiesa, tanya Dini. Milvan tersenyum geli mendengar pertanyaan Dini. Dini cemburu, tanya Milvan setengah menggoda. Mas, jangan menyangkal, ujar Dini sambil berusaha melepaskan diri dari kungkungan Milvan. Listiesa tidak berarti apa-apa buat Mas. Hanya kamu satu-satunya yang ada di hati Mas, sayang, ujar Milvan sambil mendekap erat Dini, tidak membiarkannya pergi. Mas, panggil Dini lirih. Mas tidak pernah menikah dengan siapapun, kecuali dengan Maharani Andini, satu-satunya wanita yang ada di hati Mas, dan Mas hanya mencintai kamu sayang, bisik Milvan di telinga Dini. Dini tertegun dan meneteskan air mata. Milvan membalikkan tubuh Dini saat dirasanya Dini sudah tidak lagi memberontak. Dihapusnya air mata yang jatuh membasahi pipi Dini. Semua yang Mas lakukan hanya untuk Dini, bukan untuk Listiesa ataupun wanita lain, ujar Milvan berusaha menjelaskan kepada Dini. Seharusnya bulan madu dan kalung itu akan menjadi kejutan untuk kamu. Mas ingin mengajak kamu berbulan madu dan kalung itu adalah hadiah pernikahan Mas untuk kamu sayang, ujar Milvan sambil mengelus pipi Dini dengan lembut. Tapi Mas Milvan pergi dengan Tante Listiesa hari itu, ujar Dini. Mas memang menemui Listiesa, tujuannya untuk menutup masa lalu Mas dengannya. Karena Mas punya kamu sekarang, ujar Milvan. Memang memiliki istri muda belia,
Milvan harus banyak bersabar dan mengalah. Dan ia akan melakukan apapun agar Dini tetap di sisinya. Dini percaya sama Mas? Tanya Milvan, berharap Dini bisa menerima penjelasannya. Jadi Mas tidak menikah lagi dengan Tante Listiesa? Tanya Dini dengan mimik wajah polosnya. Milvan tersenyum dan menggeleng. Kemudian ia mengeluarkan cincin pernikahan Dini dari saku celananya dan meraih tangan kiri Dini. Jangan pernah melepaskan ini lagi sayang, kamu adalah milik Mas, untuk selamanya, ujar Milvan sambil menyematkan cincin kawin palladium putih itu kembali di jari manis Dini. Dan Dini pun kembali meneteskan air mata bahagia dan memeluk Milvan. Maafkan Dini Mas, Dini sudah salah sangka selama ini, ujar Dini sambil terisak dan memeluk Milvan dengan erat. Ya sayang, Mas juga minta maaf. Seharusnya Mas menceritakan mengenai pertemuan Mas dengan Listiesa, agar tidak membuat Dini salah paham, ujar Milvan sambil memeluk Dini balik dan mengecup kening Dini. Mas berharap Dini bisa lebih terbuka menceritakan apa yang Dini rasakan dan jangan mengambil kesimpulan tanpa menanyakan kepada Mas terlebih dahulu, ujar Milvan sambil memandang bola mata Dini dan Dini mengangguk. Dan Milvan pun tak membuang banyak waktu lagi sebelum ia meraih bibir Dini dan mengecupnya dengan penuh kerinduan. Mentautkannya beberapa kali, melepaskan kerinduannya setelah beberapa hari tidak bertemu. I love you Maharani Andini, ujar Milvan dengan penuh perasaan. I love you too Mas Milvan, ucap Dini, kemudian memeluk Milvan dengan penuh kehangatan. Om, buka pintunya. Terdengar suara Raisya di depan pintu sambil mengetuk pintu rumah beberapa kali. Sabar dikit kenapa sih? Lu tuh ya, nggak bisa lihat orang seneng. Terdengar suara Dino di antara suara panggilan Raisya. Bodoh amat, Om tuh udah kelamaan di dalam, gimana kalau ada apa-apa sama Dini? Ujar Raisya menimpali Dino. Ya kalau ada apa-apa juga ada lakinya. Kenapa elo yang repot? Jawab Dino. Milvan dan Dini tersenyum geli mendengar Dino dan Raisya saling bersahut-sahutan. Mereka pun akhirnya membukakan pintu. Dini, teriak Raisya saat melihat Dini, dan ia pun langsung memeluk Dini erat-erat. Kamu nggak apa-apa kan Din? Kok kamu kurusan sih? Kamu nggak makan apa? Tanya Raisya berkepanjangan melihat Dini setelah beberapa lama. Aku nggak apa-apa Sya, ujar Dini tersenyum. Jadi kalian udah baikan nih? Tanya Raisya dengan mata berbinar. Dan Dini mengangguk. Milvan merangkul Dini dan mengecup kening Dini. Tuh kan, gue bilang juga apa? Lu mah emang demen gangguin orang, ujar Dino sambil menjitak kepala Raisya. Raisya hendak membuka mulutnya saat tiba-tiba seseorang masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Tamunya sudah datang ya? Ujar Bulik Ratna yang baru datang sambil membawa sebuah plastik tentengan di tangannya. Bulik Ratna tersenyum melihat senyum tersipu di wajah Dini, yang berarti bahwa segalanya baik-baik saja. Bulik, ini Mas Milvan, dan ini Raisya dan Dino, ujar Dini memperkenalkan. Saya Milvan, Bulik, ujar Milvan yang sebelumnya sudah sempat berbicara di telepon tanpa sepengetahuan Dini. Ganteng suamimu Din, ujar Bulik tersenyum, kemudian menyalami mereka semua. Kalian pasti capek dan lapar, ujar Bulik sambil berjalan ke arah dapur. Din, antarkan mereka ke kamar, biar bisa beristirahat dan bersih-bersih, ujar Bulik sambil mempersiapkan makanan untuk mereka. Dini pun mengantar Milvan, Raisya dan Dino ke kamar tamu, namun hanya ada 3 kamar di rumah itu. 1 ditempati Bulik, dan 1 ditempati Dini. Aku tidur sama Dini ya. Om sama Dino aja, ujar Raisya sambil meraih lengan Dini dan tersenyum cengengesan. Siap, ujar Milvan ingin protes, namun Raisya sudah menggandeng Dini menuju ke salah satu kamar. Masih kangen juga, batin Milvan sambil cemberut. Udah Om, gak apa-apa sama aku aja dulu, ujar Dino sambil menepuk pundak Milvan dan mengajaknya masuk ke kamar yang kosong. Dan Milvan pun mengikuti Dino. **60. Akhirnya saat yang ditunggu pun tiba. Segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak wedding organizer. Undangan pun telah disebar, dan keluarga Milvan dan Dini pun sudah berdatangan. Dini sedang berada di ruang make up saat Milvan datang dan mengetuk pintu. Dini tengah memakai pakaian adat pengantin Jawa, dengan resepsi pernikahan yang menggunakan adat Jawa. Mas, kok kesini? Ada apa? Tanya Dini kaget dengan kedatangan Milvan ke ruang make up-nya. Perias pengantin pun berjalan keluar saat Milvan memintanya meninggalkan mereka berdua. Mas punya sesuatu untuk kamu, ujar Milvan. Bukan kejutan lagi, tapi...
Dini kan belum melihatnya, ujar Milvan kemudian, sembari mengeluarkan sebuah kotak bluedroo valet dengan pita yang cantik dan mewah. Mas, ujar Dini tersenyum, mengetahui itu adalah kalung yang dibeli Milvan sebagai hadiah pernikahannya. Milvan membuka kotak itu dan memperlihatkan pada Dini isinya. Sebuah kalung palladium putih, persis seperti cincinnya, namun bertatakan berlian berwarna biru yang sangat cantik. Dini menutup mulutnya dengan telapak tangannya saat melihat kalung yang sangat indah itu. Ia tidak percaya Milvan memberinya kalung itu. Milvan tersenyum dan mengambil kalung itu dari tempatnya dan memakaikannya di leher Dini. Mas, ini bagus banget, ujar Dini sembari memegang liontin berwarna biru yang berkilau sangat indah. Mereka berdua berdiri di depan sebuah cermin panjang dan melihat kalung indah itu di leher Dini. Kamu suka? Tanya Milvan sambil tersenyum. Kalung itu memang sangat cantik dipakai Dini, serasi dipakai di leher Dida yang jenjang. Dini pun berbalik dan menatap mata Milvan. Suka mas, terima kasih, ujar Dini, kemudian memeluk Milvan dengan erat. Dan Milvan memeluknya balik. Maaf Pak Milvan, Mbak Dini, ini sudah waktunya, ujar Melody, staf wedding organizer kepada mereka. Milvan pun melepaskan pelukannya dan mengecup pipi Dini. Mas tunggu di depan ya sayang, ujarnya, kemudian berjalan keluar kamar rias. Perias pengantin masuk kembali dan membenahi pakaian dan riasan make up Dini, sebelum Dini keluar untuk melaksanakan prosesi pernikahannya dengan Milvan. Dini pun keluar menuju tempat prosesi dan bersiap-siap bersama keluarga yang lainnya. Raisya, Oma, Dino, Wina, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga ikut serta dalam acara prosesi pernikahan mereka. Dini, kalungnya bagus banget, ujar Raisya saat ia bertemu Dini, sebelum prosesi nikah. Om, Raisya mau dong dibeliin kalung kayak tante, ujar Raisya merajuk pada omnya. Kamu nikah dulu, nanti minta ya sama suami, jawab Milvan bergurau. Ih, om mah pelit, yang kecil aja om, ya, tanya Raisya masih berusaha membujuk Milvan. Raisya, apa sih, kok minta kalung sama om? Ujar Papa Raisya sambil menyentil kuping Raisya. Aduh, Papa, sakit Pak, ujar Raisya cemberut, namun tiba-tiba tersenyum. Papa beliin Raisya dong Pak. Nanti, minta sama suami kamu, kalau udah nikah, ujar Papa sambil menahan senyum. Ih, Papa sama aja kayak Om Milvan, pelit, ujar Raisya sambil cemberut. Kalau Raisya dibeliin, Mama juga mau dong Pak, ujar Mama Raisya tiba-tiba nimbrung. Nah, iya mah, minta sama suami, betul itu, ujar Raisya sambil tersenyum jahil. Senang bisa membalas papanya. Iya mah, besok ya, ujar Papa Raisya sambil garuk-garuk kepala. Yang lainnya mencoba menahan tawa mendengar perkataan Raisya. Prosesi pernikahan dengan adat Jawa itu pun dimulai dan berjalan dengan lancar. Milvan dan Dini terlihat sangat bahagia, senyum mengembang di bibir mereka saat mereka berdua bersanding di pelaminan, menerima ucapan selamat dari teman-teman dan keluarga serta tetangga komplek perumahan Milvan. Para tamu undangan tentu saja banyak yang menanyakan mengenai pernikahan mereka yang ternyata telah dilaksanakan 2 bulan sebelumnya. Pak Milvan ternyata suami istri ya dengan Mbak Dini, ujar salah satu tetangga mereka yang datang. Din, selamat ya, aku nggak nyangka kalau Om Milvan ternyata suami kamu, ujar Darel yang datang ke resepsi pernikahan mereka bersama teman-teman kuliah Dini. Iya, Rel, ujar Dini tersenyum dan menoleh ke arah Milvan yang memperhatikan mereka berdua. Mari mas, om, ujar Darel pamit turun dari pelaminan bersama teman-teman Dini yang lainnya. Mas udah jangan ngeliatin kayak gitu, ujar Dini tersenyum geli melihat Milvan yang masih sangat cemburu dengan Darel. Dini pun merangkul lengan Milvan, membujuknya. Dan Milvan pun tersenyum. Waduh bro, akhirnya beneran nikah juga lu. Selamat ya, ujar Richie saat ia dan teman wanitanya menghampiri Milvan dan Dini di pelaminan. Kali ini Richie membawa teman wanita yang baru, dan belum pernah dikenalkan kepada Milvan dan Dini. Beneran nikah? Ya beneran lah, dari dulu juga nggak pernah bohongan kok. Awas ya jangan ngomong yang aneh-aneh lagi. Hampir aja gue kehilangan Dini gara-gara lu, ujar Milvan sambil memasang wajah galak. Iya deh, sorry ya Mbak Dini, Om Richie ini kadang-kadang bercandanya suka kelewatan, ujar Richie meminta maaf tapi masih menggoda mereka berdua. Dini dan Milvan pun tertawa. Mereka berdua sudah maklum dengan sifat Richie. Jadi kapan lo nyusul?
Tanya Milvan sambil mengedipkan sebelah mata. Secepatnya dikabarin, ujar Richie sambil memegang tengkuknya. Ia terlihat kikuk menjawab. Teman wanita Richie pun tersipu malu. Sabar ya mbak, kalau sama Mas Richie ini, harus ekstra hati-hati dijaganya. Ujar Milvan kepada teman wanita Richie, sengaja untuk membalas godaan Richie dulu. Apaan sih lo? Ujar Richie dengan wajah memerah. Dan Milvan hanya bisa nyengir saja. Makasih ya Mas Richie sudah datang, ujar Dini akhirnya menengahi. Untung Dini lu baik banget orangnya, gue maafin lu. Ujar Richie sambil tertawa. Richie kemudian menyerahkan sebuah amplop kepada Milvan. Hadiah gue buat lu berdua, ujar Richie dengan mengedipkan sebelah mata, sebelum berjalan menuruni pelaminan dengan teman wanitanya. Milvan dan Dini pun saling pandang, kemudian membuka amplop yang diberikan oleh Richie. The Land of Cherry Blossom Trip for Couple Japan. Apa ini mas? Tanya Dini melihat selembar kertas yang berisi gambar pohon-pohon indah berwarna-warni, dan tertera nama mereka berdua. Ini, jalan-jalan ke Jepang Din, ujar Milvan setelah membaca kertas itu. Milvan pun tersenyum pada Richie yang berdiri di bawah pelaminan, sedang berbicara dengan salah satu kenalannya. Dan Richie tersenyum serta memberikan jempol di udara. Tapi kita kan mau jalan-jalan ke Bali mas, ujar Dini sambil berpikir. Seperti rencana Milvan, lusa mereka akan berangkat ke Bali untuk berbulan madu. Gimana kalau abis dari Bali kita langsung ke Jepang? Tanya Milvan sambil merangkul Dini. Bener mas, tanya Dini antusias. Pergi berbulan madu bersama Milvan ke Bali membuat Dini sangat senang, ditambah lagi pergi ke Jepang. Dini belum pernah ke luar negeri, membayangkan ia pergi bersama Milvan ke Jepang, benar-benar membuatnya senang. Iya, jawab Milvan. Kemudian ia membisikkan sesuatu, hanya kita berdua sayang. Milvan kemudian mengecup belakang telinga Dini, mengirimkan getaran-getaran ke sekujur tubuh Dini dan membuat pipi Dini bersemu merah. Mas, petik Dini tertahan, sambil menepuk bahu Milvan. Dini benar-benar malu, takut jika ada orang yang melihat mereka. Apalagi mereka berdua masih berada di pelaminan dan masih banyak tamu yang hadir. Namun Milvan hanya tersenyum menggoda, dia tidak peduli jika ada yang melihat mereka, toh mereka sudah suami istri, pun pengantin baru. Mereka pasti mengerti. Bersambung. 61. Richie yang melihat mereka berdua pun hanya tersenyum, ikut bahagia dengan kebahagiaan temannya. Beruntung lu Van, dapetin Dini. Batin Richie. Dalam hati ia berharap bisa segera bertemu dengan jodohnya, seperti Milvan. Walaupun jam terbang Richie bersama wanita jauh lebih banyak dibandingkan Milvan, namun sepertinya sangat sulit bagi Richie untuk dapat berhubungan serius dengan seorang gadis. Bisa dihitung dengan jari banyaknya gadis yang bertahan lebih dari seminggu dengannya. Aku ke toilet dulu ya sebentar, ujar Richie pada Mona, teman kencannya yang menemaninya kondangan ke resepsi pernikahan Milvan. Jangan lama-lama ya Ricky, ujar Mona dengan manja, sambil melepas tangannya dari lengan Richie dengan enggan. Richie hanya tersenyum, kemudian ia berjalan mencari toilet terdekat. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Assalamualaikum Mas Richie, ujar Pak Ardian dari seberang sambungan telepon. Waalaikumsalam Pak Ardian, apa kabar nih Pak? Jawab Richie sambil tersenyum. Sudah beberapa minggu ia belum bertemu dengan Pak Ardian. Baik Mas Richie sudah datang ke resepsi pernikahan Mas Milvan. Saya masih ada di sini Pak Ardian. Pak Ardian sudah di sini, tanya Richie sambil berjalan di lorong hotel menuju toilet. Saya sedang on the way Mas Richie, nanti kita ketemu di sana ya, ujar Pak Ardian. Baik Pak Ardian, saya tunggu. Jawab Richie dan mereka pun memutus sambungan telepon mereka. Tiba-tiba tanpa bisa menghindar, tubuh Richie bertabrakan dengan seseorang, yang menyebabkan handphonenya terjatuh dan ia pun terhuyung berpegangan dengan orang yang menabraknya. Mereka pun sama-sama terjatuh dengan posisi Richie di bawah, punggungnya membentur lantai dengan cukup keras. Aduh, rang mereka berdua hampir bersamaan. Ih, kalau jalan lihat-lihat dong, ujar orang yang berada di atas Richie sambil meringis. Richie merasa bukan ia yang lebih dulu menabrak, dan ia baru akan mengatakan sesuatu saat ia melihat wajah orang tersebut yang tampaknya sangat kesal karena mereka telah bertabrakan. Raisya, panggilnya kaget sambil menatap gadis yang memakai kebaya dan rambutnya ditata sanggul modern. Raisya tampak berbeda dari kesehariannya. Om Richie, ujar Raisya. Ia pun tampak terkejut, ekspresi wajah mereka pun berubah.
Mereka berdua tampak malu dan memerah wajahnya saat menyadari posisi tubuh mereka. Raisya berusaha untuk bangun dari atas tubuh Richie, namun ia agak kesulitan karena kain kebaya yang digunakannya. Dan Richie pun membantunya berdiri. "Kamu gak apa-apa, Sya?" tanya Richie, namun tidak dijawab oleh Raisya yang tengah menyibukkan diri membenahi pakaiannya yang tersingkap. Richie pun membungkuk untuk mengambil handphonenya yang tergeletak di lantai tak jauh dari mereka. Richie tengah membuka kunci layar handphonenya saat ia mendengar Raisya merintih. "Ada yang sakit, Sya?" tanyanya sambil menghampiri Raisya. "Kaki Raisya sakit, Om," ujarnya sambil meringis. Richie melihat ke bawah. "Om lihat ya." Tanpa menunggu jawaban dari Raisya, ia pun langsung berjongkok, mengangkat pergelangan kaki Raisya dan melepas sepatu high heelsnya. Tampak ada sedikit memar kebiruan tipis di pergelangan kaki sebelah kiri Raisya. "Kayaknya kamu terkilir, Sya," ujar Richie. "Kamu bisa jalan nggak?" tanyanya lagi. "Bisa kayaknya, Om," jawab Raisya sambil mencoba melangkah menuju lift yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Raisya berjalan tertatih-tatih sambil meringis, dengan membawa sepatu high heelsnya di tangan. "Kamu mau kemana?" tanya Richie yang tidak tega melihat Raisya berjalan kesakitan. "Om antar ke dokter ya?" tanyanya, merasa bertanggung jawab karena ikut andil dalam peristiwa tabrakan mereka. "Nggak usah, Om, Raisya mau ke kamar aja," ujar Raisya sambil memencet tombol uplift. "Nanti bisa tambah sakit kalau nggak langsung diobati," ujar Richie merasa khawatir. Bagaimanapun Raisya adalah ponakan sahabatnya. Kalau tiba-tiba ia diamuk Milvan gimana? Batinnya, "Nggak apa-apa, Om," ujar Raisya sambil menahan sakit saat memasuki lift. Kemudian menambahkan, "Nanti Raisya pakein minyak tawon aja. Mama punya di kamar." Pintu lift pun tertutup dan Raisya memencet nomor lantai kamarnya. "Om mau ngapain?" tanya Raisya yang melihat Richie ikut bersamanya naik lift. "Om temenin kamu. Nanti kalau tiba-tiba kamu jatuh gimana?" ujar Richie. "Kamarmu nomor berapa?" tanya Richie. Raisya melihat kunci kamar di tangannya. "Nomor 517, Om." Dan Richie pun mengangguk. Lift berhenti di lantai 5 dan Raisya kembali tertatih-tatih berjalan keluar dari lift. Richie mengikutinya dan melihat arah petunjuk kamar. Ia menyadari kamar 517 berada di paling ujung. Richie pun mengangkat Raisya dan menggendongnya. Om ngapain?" tanya Raisya kaget dengan gerakan mendadak Richie yang sudah menggendongnya. Secara refleks Raisya pun melingkarkan lengannya di leher Richie untuk mencegahnya dari terjatuh. "Udah, biar cepat jalannya. Kamarmu jauh di ujung," ujar Richie sambil terus berjalan menggendong Raisya menuju kamar Raisya. Raisya terdiam, tidak cerewet seperti biasanya. Wajahnya memerah karena merasa malu. Richie sempat melihat wajah tersipu Raisya, dan ia pun tersenyum. "Ini bocah cantik juga," batinnya. Richie yang sudah bersahabat lama dengan Milvan tentu saja tahu jika keluarga mereka memiliki darah keturunan Belanda. Jadi pantas saja jika Raisya terlihat cantik dengan wajah blasteran, hidung mancung dan kulit yang putih bersih. Hanya saja ia tidak pernah memperhatikan seperti saat ini. Richie berhenti di depan pintu kamar Raisya dan ia pun berdeham. "Kenapa, Om?" tanya Raisya sambil mendongak, memandang wajah Richie yang tidak terlalu jauh dari wajahnya. "Udah sampai, Sya, kuncinya mana?" tanya Richie sambil menahan senyum. Raisya pun segera membuka kunci kamarnya dengan gugup, dan Richie membawanya masuk, kemudian menurunkannya di tepi ranjang. "Di mana minyaknya?" tanya Richie. "Di situ, Om," ujar Raisya sambil menunjuk sebuah patchbag kecil di atas meja. Richie pun meraih patchbag itu dan mengambil sebuah botol minyak tawon kecil di dalamnya. Kemudian Richie mengoleskan minyak tawon itu ke sekeliling pergelangan kaki Raisya sampai ke telapak kakinya. Raisya merasakan jantungnya berdebar kencang sejak Richie menggendongnya. Ia belum pernah digendong oleh laki-laki lain selain papanya dan Om Milvan. Itu pun biasanya digendong di punggung, bukan di depan seperti yang Richie lakukan. Pantas saja ia merasa jantungnya berdebar kencang. Dan sekarang Richie mengoleskan minyak di kulitnya. Entah mengapa Raisya merasa senang dengan perhatian Richie padanya. "Udah, Sya, kamu istirahat aja di sini. Nggak usah ke bawah lagi. Biar sembuh dulu," ujar Richie sambil menutup botol minyak dan meletakkannya di atas meja. "Om numpang ke kamar mandi ya?" tanya Richie yang ingin mencuci tangan dan juga teringat tujuannya sebelum bertabrakan dengan Raisya. "Iya, Om," jawab Raisya sambil menunjuk pintu kamar mandi. Richie masuk ke dalam kamar mandi, sementara Raisya bergeser perlahan dan mengangkat kakinya yang sakit ke atas ranjang.
Kemudian ia menelepon mamanya memberitahukan kalau ia terkilir dan ada di kamar. Di dalam kamar mandi Richie mendapat telepon lagi dari Pak Ardian, yang ternyata sudah sampai di ruangan resepsi. "Sya, kamu nggak apa-apa Om tinggal?" tanya Richie saat keluar dari kamar mandi. "Iya Om nggak apa-apa," jawab Raisya. "Ya udah, Om pergi ya," ujar Richie sambil menghampiri Raisya dan membungkuk, memperhatikan pergelangan kaki Raisya. Warna kebiruannya sudah mulai tampak dan agak membengkak. "Kamu yakin nggak mau diantar ke dokter? Ini mulai bengkak loh," tanya Richie. "Nggak usah Om, Mama udah mau kesini. Nanti sama Mama aja," ujar Raisya yang merasa tidak nyaman berdua saja dengan Richie di dalam kamar. "Bener?" tanya Richie memastikan. Ia tidak ingin disalahkan Milvan kalau terjadi apa-apa dengan ponakannya. "Iya Om, bener, swear," ujar Raisya dengan ciri khas bicaranya, membuat Richie tersenyum geli. "Ya udah, kalau Mama belum datang, telpon Om ya," ujarnya. "HP-mu mana Sya?" Raisya pun memberikan handphonenya pada Richie, dan Richie mengetik nomor teleponnya di handphone Raisya. "Om Safeya nomor telepon Om, OMRICHIE," celetuk Richie sambil mengesek nomor teleponnya di handphone Raisya. "Iya Om, makasih," ujar Raisya. Dan Richie pun keluar meninggalkan Raisya di kamar karena ia sudah ada janji dengan Ardian. "Om Richie ternyata baik juga orangnya," batin Raisya sambil tersenyum. Asteris. Seminggu setelah resepsi pernikahan Milvan dan Dini, di kamar hotel di Jepang. Milvan terbangun oleh masuknya sinar matahari dari sela-sela tirai kamar tidur mereka. Mereka berdua telah menikmati bulan madu mereka di Bali dan saat ini mereka sedang menghabiskan waktu di Jepang, sebagai hadiah pernikahan mereka dari Richie. "Sayang, bangun yuk," ujar Milvan sambil mengecup kening dan pipi Dini. Dini yang tidur dengan mengenakan kaos Milvan pun mengulet, mengangkat kedua tangannya dan menguap. Kemudian ia membuka matanya. "Pagi sayang," ujar Milvan sambil mengecup hidung Dini. "Pagi Mas," jawab Dini sambil tersenyum dan memandang Milvan dengan manja. "Jam berapa ini Mas?" tanya Dini sambil melihat cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela tirai jendela. "Jam 8, Mas lapar nih, kita sarapan yuk Din," ujar Milvan sambil melihat jam tangannya. "Dini mandi dulu ya Mas," ujar Dini hendak beranjak dari ranjang mereka, namun Milvan menahan tangan Dini. "Nanti aja mandinya, kita makan di kamar aja ya. Mas pesenin sarapan." "Dini mau apa?" ujar Milvan yang merasa enggan untuk keluar kamar. "Adanya apa Mas?" tanya Dini sambil duduk kembali ke ranjang mereka. Milvan pun menelepon restoran yang ada di hotel dan memesan makanan mereka. Milvan dan Dini sedang asyik mengobrol saat pesanan sarapan mereka tiba, diantar oleh staf hotel. "Good morning," sapa staf hotel dengan ramah sambil membawa pesanan makanan mereka dan menaruhnya di meja di kamar suite mereka. "Good morning," balas Milvan kemudian mengucapkan, "Arigato gozaimasu," yang artinya adalah ucapan terima kasih kepada staf hotel itu. "Ayo Din, kita makan dulu," ajak Milvan sambil membuka penutup makanan mereka. Baru beberapa langkah, tiba-tiba Dini merasa sangat mual, mencium aroma makanan yang dibawa staf hotel. Ia pun segera berlari ke kamar mandi. "Din," Milvan yang melihat Dini berlari ke kamar mandi pun segera mengikuti Dini. Sesampainya di kamar mandi, Dini langsung menuju toilet dan bersiap-siap ingin muntah, namun yang keluar hanyalah cairan dari mulutnya. "Kenapa Din?" tanya Milvan dengan khawatir sambil memegang rambut panjang Dini dan memijat tengkuknya. "Nggak tahu nih Mas," Dini tiba-tiba mual, ujarnya kemudian kembali memuntahkan cairan dari mulutnya. "Mungkin Dini masuk angin Mas. Bisa tolong ambilin minyak kayu putih di tas Dini," pinta Dini yang terlihat lemas setelah beberapa kali muntah berisi air. Milvan pun langsung mengambil minyak kayu putih di tas Dini dan mengoleskannya di tangan, bahu serta tengkuk Dini. "Enakan Din?" tanya Milvan dan Dini mengangguk. Dini pun beranjak berdiri dan berjalan keluar kamar mandi dibantu Milvan. Namun baru saja beberapa langkah keluar kamar mandi, Dini sudah mual lagi mencium bau makanan sarapan pagi mereka, dan ia masuk kembali ke dalam kamar mandi. Memuntahkan lagi cairan yang ada di perutnya. Milvan pun menjadi khawatir. Setelah beberapa saat, Dini mulai berhenti muntah. Milvan menutup makanan mereka sebelum ia menggendong Dini keluar dari kamar mandi, kemudian merebahkannya di ranjang. Setelah itu ia menelepon pihak hotel untuk memanggil dokter. "Mas makan aja duluan, Dini gak apa-apa kok," ujar Dini dengan lemas.
Udah nggak apa-apa, nanti kita makan sama-sama ya. Mas pesenin bubur mau Din, ujar Milvan, khawatir perut Dini kosong karena sudah muntah sejak tadi. Dini menggeleng, ia sama sekali tidak bernafsu makan setelah beberapa kali muntah. Ia tidak tahu mengapa tiba-tiba ia merasa mual. Apa mungkin karena makanan yang dimakannya tadi malam? Ia ingat memakan sushi dan sashimi tadi malam, tetapi ia merasa baik-baik saja tadi pagi. Gak apa-apa mas, makan aja duluan, nanti keburu dingin makanannya. Dini nanti aja kalau udah nggak mual, ujar Dini. Gak apa-apa, mas tunggu Dini, ujar Milvan sambil mengambilkan air putih untuk Dini minum. Setelah itu Milvan naik ke atas ranjang dan merangkul Dini, menemaninya hingga dokter datang. Untung saja dokter segera datang dan memeriksa Dini. Madam, have you late your period? Dokter Jepang itu bertanya, mengenai jadwal haid Dini setelah ia memeriksa kondisi badan Dini. Dini menoleh ke arah Milvan dan Milvan pun mendekat. Sayang, kapan terakhir kamu haid? Tanya Milvan, dan sepertinya ia pun juga berpikir dan mengingat-ingat. Karena Milvan pasti akan tahu jika Dini haid. Seingat Milvan, sejak malam pertamanya bersama Dini, Dini belum pernah haid sampai saat ini, kecuali saat Dini salah paham dengan Listiesa, itu pun ia tidak haid sungguhan. Dini menggigit bibirnya menyadari ia belum haid lebih dari sebulan lamanya. I think if you had late your period, we should check for the possibility of having pregnancy, since you have the same symptoms. If you don't mind we can check it now, dokter itu berkata kepada Milvan. Yes, sure dokter, jawab Milvan tidak berkeberatan jika diadakan tes kehamilan. Senyum di wajah Milvan mengembang, berharap jika Dini benar-benar mengandung anaknya. Dini dan Milvan menunggu hasil tes kehamilan sambil duduk di ranjang. Mas, panggil Dini, ia terlihat gugup. Kenapa sayang? Tanya Milvan tersenyum dan melihat ekspresi kekhawatiran di wajah Dini. Tenang Din, insya Allah kamu nggak apa-apa. Apapun hasilnya kita hadapi bersama ya, ujar Milvan tersenyum kemudian mengecup kening Dini. Kekhawatiran Dini pun menghilang mendengar ucapan Milvan. Congratulations, Sir and Madam. You are expecting, and from my calculation between 4-5 weeks, dokter Jepang itu berkata, memberikan kabar gembira tentang kehamilan Dini. Alhamdulillah, kita akan punya anak, sayang, ujar Milvan, ia terlihat sangat bahagia. Iya, Mas, jawab Dini juga terlihat senang, sambil mengelus perutnya dengan lembut. I will give you some medicine to make you feel better, but I will suggest you to check on your pregnancy at the hospital to make sure that the baby is fine, and to get recommendation for your flight. Dr. Itu berkata, untuk memeriksakan kehamilan Dini di rumah sakit terdekat. Yes doctor, we will. Thank you very much, ujar Milvan berterima kasih kepada dokter tersebut. Kemudian dokter tersebut memberikan obat untuk mengatasi mual dan muntah Dini, serta surat rujukan ke rumah sakit terdekat di sana. Siang harinya mereka tidak mengikuti tur yang dijadwalkan, tetapi mengunjungi rumah sakit terdekat untuk mengecek kehamilan Dini. Senyum lebar tersungging di wajah keduanya, mereka sangat senang mengetahui bahwa mereka akan memiliki buah cinta kasih mereka. Setelah dari rumah sakit, Milvan dan Dini pun menghabiskan waktu berdua di sekitar kota Tokyo yang saat itu sedang mengalami musim semi. Dengan banyaknya pohon sakura yang bermekaran di musim itu, membuat pemandangan lebih indah dan suasana lebih romantis. Mereka mengunjungi Taman Shinjuku Gyoen, yang berada di area Shinjuku dan Shibuya. Kemudian mereka mendatangi Chidori Kafuchi dan menaiki kano menyusuri sungai yang tenang airnya dengan bunga sakura di sepanjang sungai tersebut. Din, Mas bersyukur bisa menikah dengan Dini. Mas sangat bahagia, kita jaga anak kita baik-baik ya Din, ujar Milvan sambil merangkul Dini dan mengelus lembut perut Dini saat mereka duduk di kano di sepanjang sungai itu. Iya Mas, Dini juga bahagia, balas Dini sembari memegang tangan Milvan yang ada di perutnya. Tiba-tiba handphone Dini berdering, dan terlihatlah wajah Raisya di layar handphone Dini. Video call, Dini pun langsung mengangkatnya. Assalamualaikum pengantin baru, ujar Raisya seperti biasanya. Waalaikumsalam, jawab Dini dan Milvan berbarengan, kemudian tersenyum melihat wajah Raisya yang selalu ceria. Raisya nggak ganggu bulan madu kalian kan? Tanya Raisya sambil cekikikan. Ganggu, ujar Milvan sambil mencibir, tetapi kemudian tersenyum. Si Oma, jangan jutek dong. Raisya kan kangen sama Tante Dini, udah hampir 2 minggu nih nggak ketemu. Ujar Raisya. Aku juga kangen Sya, ujar Dini menanggapi Raisya. Kapan sih kalian pulangnya?
Apa mau honeymoonan terus? Canda Raisya. Insya Allah lusa juga udah pulang Sya, jawab Dini. Oh lusa, by the way, kalian lagi di mana? Kok kayaknya ada air-airnya gitu? Tanya Raisya sambil memperhatikan latar belakang video Dini. Kita lagi di sungai Sya, lagi naik kano. Ujar Dini, kemudian mengganti fokus kamera handphonenya ke pemandangan sekitar mereka. Wow, indah banget Din. So romantik. Ucap Raisya berkelakar dengan mimik yang lucu. Jadi kalian sudah bikin dede bayi buat Raisya belum? Tanya Raisya sambil cekikikan. Dini dan Milvan saling pandang, seperti bertanya, kasih tahu nggak ya? Kenapa nih, kok pada aneh gitu? Tanya Raisya yang penasaran melihat mimik omnya dan Dini. Dini sudah isi, Sya. Ujar Milvan yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dengan berita gembira mereka. Beneran om? Tanya Raisya dengan antusias, seperti tidak percaya dengan berita yang didengarnya. Milvan dan Dini pun mengangguk. Yes, alhamdulillah, akhirnya Dini punya dedek sepupu bayi. Ujarnya sambil menangkupkan tangan tanda bersyukur. Dini dan Milvan pun tertawa. Selamat ya Din, om. Ujar Raisya dengan senyum lebar. Iya, makasih Sya, jawab Dini. Doain ya Sya, mudah-mudahan sehat dan lancar, ujar Milvan. Pasti om Raisya doain. Ya ampun, Raisya udah nggak sabar. Raisya terus berceloteh dengan cerianya, sementara Dini dan Milvan tersenyum. Bagaimanapun mereka berterima kasih pada Raisya, yang sudah mendekatkan mereka berdua hingga akhirnya mereka berdua bisa bersama. The end, tamat. Terima kasih matur nuwun hatur nuwun sudah mengikuti cerita sampai selesai.